Ini kita harus menjadi penggerak dakwah semua. Semua pimpinannya, anggotanya, warganya, semua kita harus menjadi apa? Penggerak dakwah di lingkungan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan min 'indillahi mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang sama kita hormati Bapak Mudir Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, yang dalam hal ini diwakili oleh wakilnya Ustadz Ade Suryadi. Beliau ini adik kelas saya, tapi saya nggak ketemu di Mesir. Ya, mungkin beliau masih anak baru, sayanya sudah pulang duluan. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekum. Tadi beliau banyak curhat di panggung tadi. Untungnya curhatnya bukan tentang keluarga atau tentang istri, bukan, tapi curhatnya tentang organisasi. Itu ciri tanda aktivis sejati. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cilawu serta seluruh jajarannya, majelis tabliknya, terutama juga yang kita hormati ibu-ibu. Kalau dilihat barisannya ini 3/4. Padahal laki-laki itu punya hak 4. Tapi 3-nya sudah diborong sama ibu-ibu. Berarti bapak-bapak jangan mimpi untuk menikah lagi. Betul, Bu? Karena di Muhammadiyah ini walaupun ormas pengikut sunnah Nabi, tapi kalau dalam hal poligami jangan berharap bapak-bapak mimpi poligami. Mimpi aja nggak boleh, apalagi melaksanakan. Takbir. Semangat ini. Jadi susah jadi aktivis Ustadz di Muhammadiyah ini, susah. Kalau di NU itu paling gampang poligami, Pak. Tidak ada yang mempertanyakan dan mempersoalkan. Ya, padahal yang paling sunnah ini Muhammadiyah. Tapi dalam hal sunnah poligami, no way. Silahkan Bapak Muhammadiyah menikah lagi dengan yang lain, tapi langkahi dulu mayat saya. Masya Allah. Dukungannya banyak dari ibu-ibu. Alhamdulillah, pagi hari ini saya dapat
bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah sekalian dari seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Cilau, juga ada Dewan Asatis, guru-guru Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Ini satu kesempatan yang sangat berkah dan istimewa buat saya. Kebetulannya ini banyak sekali. Tadi Wakil Mudir menyebut ada 4 kebetulan. Tambah saya kebetulannya 1 jadi 5 kebetulan. Ya, kebetulan PCM mengadakan pengajiannya di ranting Darul Arqam. Kebetulan. Alhamdulillah juga kebetulan ada pengajian pembekalan guru-guru. Ya kan? Masya Allah. Ada lagi kebetulan yang lain? Hah? Milad kebetulan juga bulan November. Dan saya kebetulannya ini sudah 2 kali sebenarnya diundang kemari. Tapi ya belum pas jadwalnya gitu. Karena saya termasuk tipe laki-laki yang walaupun tidak ngerokok tapi suka jarum super. Jarang di rumah dan suka bepergian. Ya. Sampai istri saya bingung. Ini jadwal baru 1 hari istirahat di rumah, pergi lagi, keluar lagi begitu ya. Kemarin di Malaysia 5 hari. Setelah itu di Solo baru istirahat 1 hari, di Solo lagi 5 hari. Nah, kemudian ini lagi berangkat lagi ke mana ini? Garut. Nanti sore balik ke Jakarta, malamnya dini hari nanti saya berangkat lagi ke Kupang. Ya, Nusa Tenggara Timur untuk acara Milad Muhammadiyah juga besok malam tablik akbarnya. Jadi mohon maaf kalau suara saya ya beginilah keadaannya. Jadi beban Ustadz di Muhammadiyah ini berat Pak. Ya, sering keluar rumah, sering berdakwah, tapi istrinya 1. Itu. Jadi beban berat itu Pak. Jadi yang ngurusinnya 1 ya, nggak 2, tenang aja Bu Aisyah ini. Nah, alhamdulillah istri saya juga punya prinsip seperti Aisyah. Jadi langkahi dulu mayat saya katanya gitu ya. Karena kebetulan juga beliau ini alumni Fakultas Kedokteran, maka kalau saya macam-macam cari istri baru, maka taruhannya 2. 1, mau pilih suntik mati atau pilih pisau bedah. Nah, dua-duanya repot ini Pak. Jadi saya ya sudah, walaupun di luar tampaknya seperti singa podium, tapi kalau di dalam seperti meong gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat bersyukur sekali bisa bersilaturahim di sini, apalagi di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah ini sudah terkenal kiprahnya, baik secara persyarikatan maupun juga di pentas nasional. Begitu banyak alumni-alumni yang sangat luar biasa. Saya mengenalnya di majelis tablik, di majelis tarjih, kemudian juga di majelis-majelis yang lain, termasuk pengkaderan, majelis ekonomi, majelis pemberdayaan masyarakat, ya, majelis ekonomi, majelis kesehatan, baik di jajaran pimpinan pusat maupun juga wilayah dan daerah yang saya temui. Alhamdulillah pesantren ini benar-benar menjadi pesantren kader Muhammadiyah. Syaratnya juga berat, harus 6 tahun. Wah, gitu. Kemudian orang tuanya wajib punya kartu anggota Muhammadiyah. Ini jarang-jarang. Biasanya kalau pesantren maunya sebanyak-banyak mungkin yang daftar kan. Tapi kalau di sini dibatasin dan orang tuanya wajib sebagai kader persyarikatan
Muhammadiyah. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk Darul Arqam. Nah, dalam rangka milad yang ke-113 Perserikatan Muhammadiyah ini, tentu saja banyak prestasi yang sudah ditorehkan, dicatat dalam sejarah lembaran perjuangan dakwah Islamiyah di tanah air, dan juga perjuangan nilai-nilai kebangsaan kita di Indonesia. Dan memasuki abad yang kedua, sejak 13 tahun yang lalu Muhammadiyah juga sudah memulai upaya untuk internasionalisasi alias go internasional. Sekarang sudah punya 31 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri, dan kita juga punya amal usaha pendidikan di luar negeri. Saya sering pergi ke Malaysia diundang oleh Mufti Kerajaan Negeri Perlis, di mana Perlis ini satu-satunya kerajaan atau negeri di Malaysia yang landasan keislamannya itu sangat mirip dengan Muhammadiyah. Raja Perlis itu pengagum dakwahnya Muhammadiyah, wabil khusus yaitu Buya Hamka, sehingga pengaruh ajaran Muhammadiyah dan pergerakan Muhammadiyah betul-betul terasa di negeri Perlis, sehingga menjadi landasan undang-undang negeri itu mencantumkan satu-satunya di Malaysia, yaitu bahwa landasan daripada keislaman di negeri itu adalah berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta pemahaman salafus soleh. Tidak terikat dengan mazhab fikih manapun dan tidak terikat dengan mazhab akidah apapun. Nah, ini sebagai sebuah kebahagiaan kita bahwa pengaruh Muhammadiyah juga sudah berada di tingkat global, dan Muhammadiyah di Perlis ini sudah membangun Universitas Muhammadiyah Antarabangsa Malaysia yang disingkat dengan UMAM. Ya. Kemarin Pak Ketum Prof. Haidar Nasir melakukan kunjungan kehormatan kepada Raja Perlis, Duli yang teramat mulia, yaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Jadi beliau ini keturunan marganya marga dari Yaman, Habaib, ya, Ba'alawi. Tapi aneh itu, ajaib. Ya, mungkin satu-satunya di Malaysia marga Ba'alawi, ya, dari Hadramaut, dari Yaman, yang konon keturunan Nabi, itu mazhabnya sama dengan pembaharuan Muhammadiyah. Ya, biasanya kalau Habaib itu ya agak jauh dari Muhammadiyah kan, tapi di sana mazhab resminya adalah sama seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah juga memiliki amal usaha pendidikan di Australia. Ya, saya berapa kali ke Australia dan sudah mengunjungi Muhammadiyah Australia College yang ada di Melton, di kota Melbourne, ya, dan insya Allah juga akan dibuka dalam waktu dekat ini, mungkin tahun depan, ya, MAC yang kedua Muhammadiyah Australia College di Sydney. Ya, Sydney ini kota salah satu yang tersibuk, ya, dan terpadat di Australia, yang terkenal dengan Opera House-nya. Ya, kalau menjadi ikon kota Sydney itu Opera House dan jembatan Harbour-nya, ya, itu luar biasa. Sehingga alhamdulillah Muhammadiyah perlahan tapi pasti, sebagaimana tagline-nya adalah fastabiqul khairat, bersegera, ya,
berlomba-lomba untuk meraih kebajikan-kebajikan, insya Allah dakwah Muhammadiyah adalah dakwah Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatafakkarun. Tidakkah engkau perhatikan alam taro? Ya, kalau alam taro itu bukan cuma surat Al-Fil ya Bu ya. Bu. Assalamualaikum. Apal alam taro? Iya, surat alam taro. Padahal namanya Al-Fil ya. Itu. Di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan atau ada redaksi alam tara ya, atau alam yarau, itu menunjukkan sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan, kita observasi, kita teliti, karena Allah memanggil kita, mengkhitab kita dengan ungkapan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu pelajari, tidakkah kamu teliti, kaifa daraballahu mathalan. Ya, kalau Allah mengatakan alam tara itu berarti sesuatu yang besar, bukan hal yang remeh, sebagaimana peristiwa Ashabul Fil yang menandai tahun kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan alam tara berarti makna daripada ayat itu ada sesuatu yang besar yang harus kita pelajari dan kita dalami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang apa? Kalimatan tayyibah, yaitu kalimat tayyibah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah kalimat tauhid, kalimat pengesaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang juga mempersatukan seluruh umat Islam. Siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sebagaimana tadi di dalam lagu Mars Muhammadiyah, ya, dua syahadat melingkar itu, ya kan? Itu adalah landasan ideologis dan sistem keyakinan yang wajib tertanam, terpatri dalam diri setiap muslim, apalagi sebagai anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Logo kita itu ya, matahari dengan cahayanya yang bersinar berpendar ke semua penjuru, kemudian ada di dalam lingkaran matahari itu apa? Intinya namanya Muhammadiyah, yang artinya kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia istiqomah kepada ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan di luar lingkaran Muhammadiyah itu ada ungkapan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat thayyibah ini diungkapkan dalam Al-Quran surat Ibrahim 24 itu adalah seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah, pohon yang mengagumkan. Ya. Kenapa Allah menggambarkan perumpamaan kalimat tauhid dengan menggunakan
perumpamaan pohon karena di situ banyak sekali makna filosofinya. Ya, syajarah, ya, itu disebut di dalam Al-Quran sebagai batang pohon. Pohon ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Semua tumbuh-tumbuhan, ya, itu terutama yang bisa memberikan kenyamanan bagi kita, itu disebutnya syajarah, pohon. Ada batangnya, ada akarnya, ada rantingnya, ada dahannya, ada buahnya. Ya, itu mirip seperti organisasi. Organisasi itu ada akarnya, sejarahnya, ada batang tubuhnya, ada kepengurusannya, ada pimpinannya kalau bahasa tadi Pak Sekum itu ya. Kemudian ada ranting-rantingnya, dia bercabang gitu. Tapi semuanya menyatu menuju satu batang yang sama. Itulah seperti organisasi kita, Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Allah menggambarkan pohon yang indah itu apa? Cirinya 3. Asluha thabitun, akarnya menghunjam kuat di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, ya, rantingnya, dahannya, cabangnya itu menjulang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah buahnya. Hasil daripada pohon ini dari akar yang sehat, yang subur tanahnya, kemudian kuat batang pohonnya, kemudian melahirkan ranting-ranting dahan dan cabangnya, maka kemudian lahirlah hasil atau buah yang bisa dipetik. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, yang memberikan makanan, memberikan nutrisi, buah-buah yang baik untuk bisa bermanfaat bagi alam semesta. Dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur kepada Allah, ya, Muhammadiyah ini menjadi besar seperti ini karena punya akar yang kuat. Akar kita dari apa? Akidah kita, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akar kita itu kalau dalam anggaran dasar Muhammadiyah ada di pasal 4, 6, dan perwujudan apa? Buahnya itu adalah di pasal 7. Ya, ini tentu Pak Sekum hafal ini. Ya, anggaran dasar Muhammadiyah. Ya, kader-kader, guru-guru ini harus tahu ini. Jati diri, identitas Muhammadiyah itu apa? Itu ada di pasal 4, di pasal 6 dan 7. Pasal 4 dinyatakan bahwa tentang definisinya bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ayat keduanya, Muhammadiyah itu berasas Islam. Itu jati diri Muhammadiyah. Apa maksud tujuan didirikannya Muhammadiyah ini? Pasal 6. Yaitu maksudnya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, ya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itulah yang kemudian, ya, diteguhkan, dikokohkan dalam risalah Islam berkemajuan, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat Islam yang berkemajuan. Ya. Jadi jati diri Muhammadiyah itu ada berapa? Ada 3. Ya, yaitu apa? Gerakan Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, berasas akidah Islam, kemudian berkegiatannya adalah kegiatan untuk menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Tujuannya adalah menegakkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat Islam yang berkemajuan.
Bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu? Dakwah itu yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan itu di pasal 4 dan 6, maka Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid dengan diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Itu yang disebut dengan amal usaha. Amal usaha. Jadi amal usaha Muhammadiyah ini semuanya adalah untuk dakwah. Kita memberikan pelayanan pendidikan itu tujuannya adalah dakwah. Supaya tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita punya pelayanan kesehatan itu tujuannya adalah dakwah. Ya. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu adalah instrumen, alat untuk apa? Untuk kita berdakwah. Jadi Muhammadiyah itu berdakwahnya enggak cuma ceramah. Ya. Tidak hanya di mimbar-mimbar, tapi dakwah bilhal. Dengan amal usaha, semua amal usaha Muhammadiyah. Apakah itu pendidikan, apa itu kesehatan, layanan sosial, advokasi hukum. Ya. Banyak masyarakat yang terpinggirkan, yang terzalimi. Nah, itu kita bantu, kita berikan advokasi hukumnya dan HAM-nya. Usaha pemberdayaannya masyarakat, kemudian kegiatan ekonomi, penanggulangan kebencanaan, lalu kemudian apa? Semua, bahkan pembinaan seni, budaya, dan olahraga itu bagian dari dakwah di Muhammadiyah. Ya, ini luar biasa. Jadi dakwah itu bukan hanya di mimbar-mimbar, bukan hanya di ceramah, bukan hanya di tablik akbar. Tablik akbar, ceramah-ceramah dan mimbar ini hanya satu sarana dan cara untuk meneguhkan ideologi kehidupan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, insya Allah. Jadi tujuannya kita semua adalah dakwah. Nah ini yang pertama yang ingin saya tekankan kepada jamaah, kepada Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Ya, kita mendidik santri-santri ini semua juga dalam rangka kita dakwah ilallah. Dakwah supaya Islam ini berkemajuan. Ya, dengan apa? Lahirnya kader-kader, calon-calon pimpinan. Saya berharap ya, ini santri-santri tadi menyebut Pak Sekum itu tadi bilang apa? Mengeluh, curhat tentang apa? Ya, minimnya kaderisasi. Sebenarnya kita nggak kurang kader. Yang kurang itu adalah kader pemimpin. Betul? Banyak lulusan pesantren Muhammadiyah. Banyak lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah. Banyak lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Udah jutaan. Ya, nggak terhitung. Tapi apakah mereka lulus dari institusi lembaga pendidikan pesantren Muhammadiyah itu, apakah bisa semuanya menjadi pemimpin? Nah, ini menjadi pertanyaan. Maka itu penting di pesantren, apalagi Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini sudah 48 tahun, ya. Penting ini menanamkan leadership kepemimpinan santri. Jadi santri itu harus dididik bukan hanya untuk cerdas, bukan hanya untuk dia lulus ujian, bukan hanya dia menguasai ilmu-ilmu keislaman ataupun ilmu umum, tapi dia harus menjadi pemimpin. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya. Tugas orang-orang yang tafakuh fiddin itu jelas dalam Al-Quran. Supaya apa? Mereka kembali kepada kaumnya, masyarakatnya untuk menjadi pemimpin. Munzirul qaum. Memberikan peringatan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan keteladanan. Maka tidak ada keteladanan dan bimbingan kecuali
kader-kader santri kita ini harus menjadi pemimpin. Ini. Maka itu dulu konsentrasi ya Muhammadiyah ini awal-awal berdiri itu adalah mencetak kader-kader pemimpin. Ya, dengan cara bagaimana? Mencetak guru. Ya, maka Kiai Ahmad Dahlan itu ya yang pertama didirikan itu sekolah guru Muhammadiyah sebelum sekolah-sekolah biasa. Ya, itu sekolah guru ini penting. Bagaimana mencetak guru ini penting. Ya, kita punya sekian banyak lembaga pendidikan, ya dari kelompok belajar PAUD TK saja di seluruh Indonesia ini, saya dapat datanya itu sudah lebih 20.000. Ya, SD MI-nya saja sudah 2.000-an lebih. Ya, SMP sanawiyahnya 1.500-an seluruh Indonesia. SMA, SMK dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah ini kurang lebih ada 1.600-an. Jadi kalau digabung kurang lebih berapa? 6.000-an sekolah Muhammadiyah. Kita punya masjid dan musola juga kurang lebih jumlahnya 20.000-an. Ya. Perguruan tinggi ada 171 dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengisi ya kantong-kantong amal usaha Muhammadiyah ini dengan apa? Dengan guru-guru yang terbaik. Gitu. Nah, ini tugas daripada pesantren, lembaga pendidikan ini menanamkan apa? Leadership. Apalagi di sini kan 6 tahun ya. 6 tahun dididik. Saya membayangkan kalau Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu udah mateng di sini gitu ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga udah mateng di sini. Ya. Dengan semua jenjang pendidikannya, ya. Kemudian metode manhaj tarjihnya juga insya Allah sudah ditanamkan juga, sudah diajarkan dengan baik di seluruh jenjangnya mulai dari kelas 1 sampai 6 ya, tahun pertama sampai tahun yang ke-6. Nah, perlu juga nanti dipikirkan ya kader-kader di pesantren Darul Arqam ini setelah lulus ya, sebelum diberikan ijazah kelulusan dia harus magang dulu. Itu caranya magangnya di mana? Ya tadi di PCM, di ranting-ranting Muhammadiyah, ya perlu diberdayakan yang belum aktif atau belum terlalu bergerak ya. Yang tadi disebut istilahnya itu layamut walayahya itu, ya kan? Nah itu harus dikirim kadar-kadar dari calon lulusan Pondok Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pesan yang kedua untuk Dewan Guru dan juga Asatis dari peringatan Milad 113 tahun Muhammadiyah ini adalah ya, selain tadi saya menekankan tentang pentingnya leadership untuk anak-anak santri kita, juga yang kedua kita harus mengajarkan, menanamkan nilai, ya, mendudukkan ilmu yang benar dalam kehidupan santri ini. Ya, kita harus menanamkan kepada santri-santri kita, ya, bahwa menjadi orang yang berilmu itu harus memiliki adab. Ya, ilmu saja tidak cukup. Ilmu tinggi tapi tidak beradab, nol. Ya, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang hukum, ilmu tentang medis kedokteran, ilmu tentang sains tinggi, banyak sekarang lulusan perguruan tinggi, sekolah-sekolah umum, ya ilmunya matang, tapi tidak diajarkan adab. Kalau ilmu matang, tinggi, tapi tidak memiliki karakter adab, dia akan melahirkan korunisme. Apa itu korunisme?
Ya, ideologi Qarun. Qarun itu digambarkan dalam Al-Qur'an ya bukan hanya tentang dia sebagai orang kaya ya yang punya harta emas yang kalau dipikul ya kekayaannya itu tidak bisa dipikul oleh laki-laki yang kuat-kuat gagah, nggak bisa. Ya, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya saja untuk bawa kuncinya, kunci-kunci apa? Gudangnya, perbendaraannya itu nggak sanggup dibawa digotong oleh beberapa orang laki-laki yang kuat. Ya. Kalau dalam hitungan uang sekarang itu hartanya Qarun itu pernah dilakukan penelitian, Pak. Bapak Ibu ya, kenal Qarun kan? Bukan Kirun ya. Nah, kalau Kirun itu tukang ludruk, ya, tukang apa namanya main apa itu drama gitu ya. Ini Qarun, kalau dihitung hartanya zaman sekarang dikonversi, ini menurut penelitian, kalau dirupiahkan itu 8 kuadriliun rupiah. Ya, jadi 8 kuadriliun itu berapa itu? Hah? 1 kuadriliun itu kan 1000 triliun. Ya kan? Kalau 8 kuadriliun berarti 8.000 triliun rupiah. Ya. Itu yang kemarin disita sama presiden. Ya kan, itu 13 triliun saja, 13 itu satu ruangan penuh. Ya, satu kelas penuh itu 13 triliun. Bagaimana kalau 1000 triliun? Itu berapa kelas? Ya. Bagaimana kalau 8 kuadriliun rupiah? Nah, itu bisa dibayangkan sendiri. Tapi ya, Allah mengingatkan tentang sifat Qarun ini, bukan tentang kekayaannya yang membuat kita takjub, tapi Allah mengingatkan sifat orang seperti Qarun ini ternyata berilmu tapi tidak beradab. Apa dia bilang? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta kekayaan yang banyak itu karena ilmuku. Ya, bukan karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Ya, tapi karena murni ini adalah karena ilmu saya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang sombong, Pak, zaman sekarang. Itu karena ilmunya. Ilmu membuat dia sombong. Kekayaan membuat dia sombong. Kemudian dia lupa kepada Allah, lupa bahwa dia adalah hamba Allah, dan dia tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tugas para guru Dewan Asatidz di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini adalah ya memiliki tugas ganda, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua mendidik anak-anak kita, santri-santri kita untuk beradab kepada Allah. Adab yang benar itu harus berlandaskan kepada visi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi ini pesan yang pertama untuk guru-guru di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini, ya. Yang kedua untuk warga Muhammadiyah umum ini, ya, sebagai pimpinan di cabang atau pimpinan di ranting, ya, bagaimana kita bermuhammadiyah ini menjadi kader, menjadi pemimpin, menjadi anggota, menjadi warga Muhammadiyah ini, kita harus memiliki 3 karakter. Karakter Muhammadiyah, kader Muhammadiyah itu harus berdiri di atas 3 pilar.
Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah pemurnian, ya. Yang ketiga adalah pembaharuan. Itu yang tadi disebut di dalam anggaran dasar, ya, Muhammadiyah. Ya, kita harus menggerakkan dakwah, ya, dalam semua lapangan usaha kehidupan kita sebagai bagian instrumen untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat Islam yang berkemajuan. Ini kita harus menjadi penggerak dakwah semua pimpinannya, anggotanya, warganya, semua kita harus menjadi penggerak dakwah di lingkungan kita masing-masing. Tapi dakwah yang bukan hanya tablik, ceramah, sekedar menyampaikan, tapi dakwah yang tadi disebutkan dalam semua amal usaha kehidupan di Muhammadiyah ini, itu landasan gerakan kita adalah dakwah ilallah, insya Allah. Yang kedua, ya, kader Muhammadiyah ini karakternya itu harus memiliki jiwa pemurnian, ya, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, pemurnian dalam akidah dan ibadah. Ini ciri Muhammadiyah, ya, sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau dulu orang dengan sinis menyebutnya sebagai Wahabi, ya, entah apa zaman sekarang nggak tahu lagi, mungkin udah kehabisan istilah, ya. Tapi kita jalan aja terus, ya, jangan pedulikan stigma itu, ya, mau disebut Wahabi kek, mau disebut Wahumi kek, ya, mau disebut wah kek, ya kan. Nah, ada lagi yang nyebutnya dengan istilah peyoratif, istilah hinaan itu sawah. Ya, apa itu sawah? Salafi, Wahabi. Nah, jadi aneh-aneh zaman sekarang gitu, ya. Nah, kita nggak usah pedulikan, ya. Bahkan yang kita disebut identik kita Muhammadiyah dengan Wahabi saja, itu dengan ajaran Muhammadiyah juga banyak jauh perbedaannya. Walaupun sama-sama pemurnian akidah dan ibadah, ya, kalau yang aliran Wahabisme itu sangat ketat, ya, dalam aspek di luar akidah dan ibadah juga mereka ketat. Ya, kadang-kadang tidak menerima unsur kemodernan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, makanya Muhammadiyah ini, ya kan, bedanya dengan Salafi atau Wahabisme itu adalah, ya, dalam urusan muamalah, dalam masalah keduniaan, bahkan dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, ya, menentukan awal puasa, akhir puasa, dan hari raya, ya, yang itu adalah ibadah, ya kan, puasa kan ibadah, betul. Berhari raya itu ibadah bukan? Ibadah, itu ibadah mahdhah. Tapi cara menentukannya, ya, banyak kelompok ormas Islam yang lain itu masih menggunakan pendekatan ta'abbudi, bahwa apa yang dicontohkan caranya oleh Nabi itu juga harus kita pakai sampai zaman sekarang. Ya, kalau Nabi mencontohkannya dengan sumu li ru'yatihi, ya, kalau sumu arti bahasa Arabnya kan berpuasalah kamu, mulailah kamu puasa dengan melihat bulan, li ru'yatihi, wa aftiru, dan berbukalah akhiri bulan Ramadan itu, li ru'yatihi, juga dengan melihat bulan. Ya. Nah, hadis seperti ini sering difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, ya, bahwa cara metode pendekatan untuk menentukan awal hari masuk kita memulai puasa Ramadan dan hari kita mengakhiri puasa Ramadan dan juga berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka mau tidak mau harus kita pertahankan
metode yang sama seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman lalu, yaitu apa? Ru'yah, melihat meneropong bulan. Ya. Padahal cara itu adalah berkembang. Ya, Nabi mencontohkannya pada masa itu karena memang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu. Ya. Sementara Muhammadiyah, ya, ulama-ulama pembaharu sejak abad ke-19, bahkan jauh sebelum itu, di zaman tabi'in dan tabi'in pun sudah diterima, ya, cara menentukan awal puasa dan hari raya itu, yaitu dengan apa? Metode hisab. Apalagi di zaman kekhalifahan Abbasiyah, ya, zaman hidupnya ulama-ulama mujtahid yang hebat-hebat zaman dulu, itu sudah berdiri banyak tempat-tempat untuk penelitian astronomi. Ya, mereka sudah memperhatikan pergerakan bulan, pergerakan matahari, sudah dihitung dengan presisi, dengan detil. Ya. Ada astronominya, ada badan ininya, mengontrol benda-benda luar angkasa. Itu di zaman Abbasiyah. Maka para ulama sebagian sudah ada yang menerima bahwa kita menetapkan puasa dan hari raya ini, ya, meskipun puasanya ibadah, hari rayanya ibadah mahdhah yang tidak bisa kita ubah, ya, bentuknya, tetapi cara menentukannya itu terkait erat dengan ilmu pengetahuan. Maka Muhammadiyah tahun ini, kemarin beberapa bulan yang lalu, meresmikan kalender Hijriyah global tunggal. Sebelumnya pakai kriteria wujudul hilal, udah puluhan tahun, ya. Dan sekarang, ya, kalau wujudul hilal itu masih lokal untuk wilayah hukum Indonesia saja, ya. Tapi kalau kalender Hijriyah global tunggal ini itu berlaku untuk seluruh dunia. Hasil daripada muktamar konferensi para ulama Islam dan astronom di dunia Islam di Istanbul pada tahun 2016. Yang kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam pertama di dunia yang meresmikan kalender Hijriyah global tunggal. Alhamdulillah. Maka nanti kita mulai awal puasa Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita mulai tahun ini 1447 Hijriah sudah mengacu pada kriteria kalender Hijriyah global tunggal, insya Allah. Ini harus mantap, ya, ketetapan kita ini harus mantap, ya, jangan ragu-ragu, ya. Karena Kiai Ahmad Dahlan dulu memulai ini juga dengan mantap, tidak ada yang ragu-ragu. Tapi alhamdulillah berjalan seiring waktu, dulu orang meragukan, dulu orang meremehkan, dulu umat ini banyak yang menolak penggunaan astronomi, ilmu mengukur, ilmu bumi yang mengukur kelurusan arah kiblat, itu ditolak di mana-mana. Ya, tapi beliau menggabungkan ilmu agama, ilmu syariat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, melakukan pembaharuan dalam praktek keberagaman umat Islam di tanah air, menjadi sang pencerah, ya, bagi kehidupan umat Islam. Alhamdulillah. Maka ini harus kita lanjutkan semangat tajdid beliau. Ya, kita harus didik anak-anak kita, pemimpin-pemimimpin kita, kader-kader kita, para pemimpin juga di seluruh unsur pimpinan Muhammadiyah ini harus berjiwa pembaharuan. Ya, selain pemurnian tadi,
Pemurnian dalam akidah ibadah, iya harus sama dengan Rasulullah. Harus tegak lurus dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan akidah dan ibadah mahdoh. Tapi dalam urusan muamalah, ibadah yang ghairu mahdoh, di lapangan kehidupan, ilmu pengetahuan, di bidang sosial, pelayanan kesehatan dan sebagainya, kita harus menerima ide-ide modernisasi. Kita tidak anti kemodernan. Kita tidak anti teknologi yang datang walaupun itu dari barat. Ya, so apa? Barat tidak berkembang maju dalam teknologi dan ilmu pengetahuan kecuali mereka juga punya dasar dan pijakan dari sumbangan atau kontribusi peradaban Islam yang eksis berabad-abad memimpin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Bapak Ibu pergi ke mana? Ke Istanbul, sudah ada yang pergi ke sana? Sudah? Alhamdulillah ya, pimpinannya sudah, warganya sebagian juga sudah. Ada yang umroh plus Istanbul ke Turki. Nah, cuma kadang-kadang sampai ke Turki atau Istanbulnya cuma jalan-jalan aja ke tempat wisata itu ya. Kata orang Sunda apa istilahnya? Ulin. Ya, ulin. Ya. Ngopi-ngopi, ya, naik kapal di Bosporus. Coba sekali-kali kalau ke Istanbul Bapak Ibu itu kunjungi ada museum di taman, namanya Taman Nasional Gulhane Park. Gulhane Park itu adanya di luar benteng Istana Topkapı yang ada di Istanbul. Ya, ada Istana Topkapı itu. Nah, di luarnya itu, di bawahnya itu ada taman besar. Seperti taman Kebun Raya Bogor. Ya, Kebun Raya Bogornya Istanbul ya itu, ya. Itu banyak pohon-pohon besar rindang luar biasa. Nah, di situ dibangun ada museum sejarah sains dan teknologi dunia Islam. Ya, kalau ingin tahu perkembangan teknologi dunia Islam, sainsnya, Bapak Ibu harus ke sana. Ya, siapa tahu nanti di sini santri kelas terakhir ya, itu nanti hadiahnya bukan cuma umroh Ustaz, tapi juga jalan ke Turki, terutama ke tempat-tempat sejarah dan sainsnya. Ya, museum ini didirikan oleh Profesor Fuat Siskin. Fuat Siskin ini adalah seorang pakar ilmuwan Turki yang meneliti selama 50 tahun ya tentang kemajuan sains dan teknologi selama kurun ya kekhalifahan mulai dari Bani Umayyah sampai Turki Utsman. Dia kumpulkan dalam sebuah ensiklopedi ya, kemudian isi ensiklopedi itu dituangkan dalam bentuk museum. Jadi apa? Terasa hidup. Itu. Ilmu apa saja ada gitu. Ya, ilmu tentang astronomi, ilmu matematika, ilmu tentang binatang, ilmu tumbuh-tumbuhan, ya, ilmu bumi, ilmu gas alam, semua ada. Ternyata semua sudah diteliti. Ya, ada kajiannya. Rumah sakit jiwa, rumah sakit yang ngobatin orang sakit jiwa. Alhamdulillah Muhammadiyah punya banyak rumah sakit jiwa, betul? Di Jakarta itu ada 2 yang saya tahu, rumah sakit jiwa Muhammadiyah itu, ya. Nah, di yang lain-lain juga ada. Ternyata tradisi ilmiah, ya, bahwa orang gila atau orang ODGJ, tahu ODGJ? Orang dengan gangguan kejiwaan, ya, itu kalau dalam masyarakat Barat dulu dianggapnya sebagai apa? Kutukan. Itu adalah kutukan dari Tuhan, nggak bisa disembuhkan. Ya, maka terapinya adalah terapi seperti orang kerasukan setan.
Ya, orang dengan gangguan jiwa ini nggak bisa diobati menurut orang Barat. Tapi dalam peradaban Islam, ya, ODGJ ini orang-orang dengan kondisi khusus gangguan kejiwaan itu bisa diobati. Dan yang memulai menciptakan rumah sakit khusus orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu adalah ilmuwan-ilmuwan Islam. Termasuk terapi penyembuhan orang gila itu dengan apa? Terapi musik. Jadi musik itu nggak selamanya haram. Ya, maka fatwa tarjih di Muhammadiyah menyatakan ya musik itu haram dan halalnya tergantung keadaan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua musik otomatis haram. Lah Nabi saja dulu mengizinkan ya istri beliau Aisyah hari raya itu main-main ya menghadirkan apa? Budak-budak menari dengan apa? Dengan rebana. Rebana itu kan ada suara musiknya. Ya, suara alam itu juga ada nada-nada musiknya. Yang menemukan irama dan nada musik itu adalah ilmuwan Islam. Al-Farabi itu ahli musik. Tapi bukan musik yang jerang-jereng gitu ya. Musik yang apa? Rock. Musik yang dipakai untuk orang minuman keras. Musik yang dipakai di klub-klub malam. Itu bukan itu. Ya. Ada musik yang untuk apa? Ya, terinspirasi dari alam, musik terinspirasi dari suara-suara, apa namanya, tumbuh-tumbuhan, ya macam-macam. Itu kemudian diformulasikan oleh para ulama kita, bahkan dijadikan terapi penyembuhan bagi orang penyakit jiwa. Itu ada, ya di masa Ottoman Utsmani, di masa Daulah Saljuk, di India, di Mogul, di mana-mana itu ada rumah sakit jiwa. Sementara di Barat, orang gila itu ditelantarkan, ya orang gila itu jadi sampah masyarakat. Itu. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dakwah Muhammadiyah ini, ya saya secara subjektif mungkin ya bisa juga nanti dibikin kajiannya secara objektif gitu. Saya memandang dakwah Islam di Muhammadiyah adalah dakwah yang betul-betul wasatiyah. Ya, wasatiyah itu apa? Pertengahan. Dakwah yang pilihan terbaik. Ya, menghimpun semua yang terbaik. Jadi dakwah Muhammadiyah ini dari segi keagamaan, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi kemodernan, semua bisa mengambil dan menyerap semua hal-hal yang baik. Ya. Sehingga kita betul-betul menjadi ummatan wasaton. Umat wasaton. Dalam akidah, tauhid itu wasatiyah antara akidah kemusyrikan dengan apa? Ateisme. Antara politeisme, banyak Tuhan, dengan tidak ada Tuhan sama sekali. Itu akidah tauhid itu berarti apa? Moderat, yang tengah. Dan tauhid ya dalam ajaran Muhammadiyah ini juga termasuk akidah tauhid yang wasatiyah. Ya. Bukan hanya karena Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karena beliau menulis kitab akidah itu di nama negeri namanya Wasit. Ya. Bukan artinya wasatiyah. Nah, akidah Ibnu Taimiyah yang bersumber dari salafus saleh itu adalah akidah wasatiyah. Ya. Yang tidak terlalu rasional, ya, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang kemudian dia menafikan sifat-sifat Allah, atau yang mentakwilkannya secara sembarangan. Dikembalikan kepada sistem akidah Al-Quran yang digambarkan di dalam Al-Quran, bahwa kita tidak boleh ya menafikan sifat-sifat Allah,
dan juga tidak memiliki kewenangan untuk mentakwilkannya tanpa alasan atau tanpa landasan yang benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kalau kita lihat di masyarakat itu, ya, karena masalah akidah ini ya masih banyak yang abu-abu, ya kan? Ah, itu masalah akidah di Muhammadiyah sudah selesai. Ya, banyak orang sekarang mengeluhkan atau tidak bisa mencerna hal-hal yang irasional. Sekarang ada fenomena apa? Kiai-kiaian, gus-gusan, ya, yang ngaku-ngaku wali, ya kan? Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan? Bisnisnya apa? Bisnisnya celup air. Nah, gitu. Nah, di Muhammadiyah yang begitu-gitu nggak ada, ya, gitu. Jadi kita itu bisa menjaga mana yang betul-betul memang air itu berkah, ya, seperti air Zam-Zam. Ya, kita semua meyakini itu. Kenapa? Karena nasnya ada. Air Zam-Zam ini air yang punya khasiatan, punya keberkahan tersendiri. Ya, kenapa? Sejarahnya dari apa? Dari sejarah Nabi Ismail alaihi salam. Karena mendirikan rumah Allah atau Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Nah, jadi sekarang ini banyak hal-hal yang seringkali irasional. Nah, itu banyak menyerempet masalah-masalah akidah yang kemudian apa? Ini tidak pantas dan tidak cocok untuk masyarakat yang hidup di zaman modern, gitu. Ya, ini yang menyebabkan umat Islam ini banyak tertinggal. Kenapa? Karena dulu tahayul dan khurafat yang ya didakwahkan atau diberantas oleh Kiai Ahmad Dahlan, ya, ternyata zaman sekarang pun masih ada. Jadi tugas dan PR Muhammadiyah ini untuk pemurnian akidah, untuk pemurnian ibadah ini sangat dirasakan mendesak. Ya, tapi kita cara mendakwahkannya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan tajdid, mendakwahkan pemurnian akidah, kita tidak tidak main otot, tidak main kasar, ya, tidak perlu membubarkan pengajian orang, tidak perlu manggil polisi untuk menertibkan hal-hal yang menurut kita khurafat atau tahayul. Tapi dengan apa? Dengan pendekatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik, dengan contoh tauladan. Ya, kalau orang masih percaya ama dukun, ama hal-hal yang berbau khurafat, ya, bisa menyembuhkan orang ini itu dan sebagainya, Muhammadiyah membangun rumah sakit. Percaya kepada kekuatan ilmu pengetahuan, tapi kita tidak menjadi sekuler. Nah, ini bedanya Muhammadiyah dengan yang lain. Ya, Muhammadiyah itu percaya kepada ilmu pengetahuan, kekuatan sains, tapi tidak menyebabkan kita menjadi apa? Sekuler. Tidak menjadi kita ini menjadi apa? Liberal. Tidak menjadi ateis. Insya Allah. Kenapa? Karena kita punya pagar, punya rambu-rambu tauhid yang ada di dalam sistem akidah Muhammadiyah. Ya, mengacu kepada nas-nas yang qot'i dalam akidah dan urusan ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, dan kita membuka diri kepada perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam masalah atau urusan muamalah keduniaan. Kenapa?
Karena Muhammadiyah juga percaya dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu, kata Nabi, itu lebih mengetahui, lebih memahami urusan-urusan keduniaan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bisa melakukan apa? Penelitian, mengeksplorasi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ya. Dengan kemampuan inilah maka kemajuan peradaban Islam, kejayaan Islam ini bisa kita raih dan kita wujudkan. Banyak gerakan Islam apa? Punya cita-cita apa? Mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan kebangkitan Islam. Loh, caranya bagaimana? Apa cuma omon-omon? Kan nggak bisa. Kejayaan Islam, kebangkitan Islam nggak bisa diperjuangkan dengan pidato saja, dengan semangat berapi-api, ya, dengan semangat apa? Takbir, nggak cukup. Harus membumi, harus dengan langkah-langkah terukur. Nah, inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, kita bersyukur menjadi bagian dari persyarikatan ini. Kenapa? Karena cita-cita kita untuk mengembalikan kejayaan Islam, menciptakan, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu Islam yang berkemajuan itu, kita ini punya langkah terukur. Ya, dakwah Muhammadiyah itu dakwah di lapangan sosial, di lapangan pendidikan, di lapangan ekonomi, di lapangan hukum, ya, pemberdayaan umat, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang membedakan Muhammadiyah dengan ormas atau gerakan Islam yang lainnya, insya Allah. Terakhir, saya ingin mengingatkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kepada semua umum, ya, apakah kader, santri, apakah warga ataukah pimpinan Muhammadiyah, ya, dari ranting sampai cabang dan kemudian daerah. Saya ingin mengingatkan kembali, merefresh tentang 10 sifat Muhammadiyah. Masih ingat? Halo? Halo? Assalamualaikum. 10 sifat Muhammadiyah tahu? Nahuleng kata orang Sunda, ya. 10 sifat Muhammadiyah ini harus kita pahami. Ya, ini akan menjawab semua curhatan-curhatan dari Pak Sekum tadi itu. Ya. Tadi masalah kekurangan kader pimpinan di bawah, itu sudah. Ini tugasnya pondok ini. Ya, untuk mengirimkan kader-kadernya, dilatih kepemimpinannya. Jadi santri itu harus apa? Dilatih kepercayaan dirinya untuk tampil memimpin. Makanya pendidikan guru ini harus dimulai dibangkitkan lagi di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah. Mencetak guru-guru. Ya, istilahnya dulu namanya Kulliyatul Muallimin. Makanya Muallimin Muhammadiyah itu, kenapa namanya Muallimin? Karena mencetak kader guru. Guru itu ya pemimpin. Ya. Nggak bisa jadi pemimpin kalau nggak punya karakter dia sebagai guru. Yang bisa digugu dan ditiru. Itu namanya guru. Insya Allah. Nah, ini ada 10 sifat Muhammadiyah untuk merefresh kita kembali. Yang pertama, 1 sifat Muhammadiyah itu apa? Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2, perbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah. Walaupun dengan ormas lain, ya kita harus berkawan. Ya, bahkan dengan ateis berkawan. Dengan yang liberal berkawan, asal bermanfaat gitu. Jangan cuma berkawan-berkawan aja lalu kemudian kita ikut arus, nggak boleh. Tapi kita berkawan itu apa? Dengan semua golongan, bahkan dengan non-muslim,
Kita bisa belajar dari mereka, bahkan dengan yang ateis sekalipun kita bisa belajar dari mereka apa? Menata organisasi. Belajar bagaimana mereka kok bisa maju. Ya, kita tidak anti barat. Yang kita anti itu adalah nilai-nilai kehidupan dan keagamaan mereka yang tidak sesuai dengan jati diri Islam dan kemuhammadiyahan. Tapi kalau mereka punya keunggulan dan kemajuan, kita harus belajar. Untuk apa? Kita memajukan Muhammadiyah. Kalau kita memajukan Muhammadiyah, berarti kita berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Insya. Yang ketiga, sifat muhammadiyah apa? Lapang dada, luas pandangan. Itu. Jadi orang Muhammadiyah itu nggak boleh picik, nggak boleh sempit pandangannya. Insya Allah, tapi dengan tetap memegang teguh ajaran kita luas pandangan kita, menerima ide-ide kemodernan, menerima ide-ide baru, berlapang dada kalaupun kita berbeda dengan tidak setuju dengan pandangan-pandangan baru itu, kita tetap lapang dada, menerima itu dengan lapang dada, tapi kita punya pegangan, ya, berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Nah, ini ada yang penting lagi apa? Nah, buat kader persyarikatan dan pimpinan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Sebab kita bergerak dalam koridor, ya, NKRI. Ya, kita bukan pemberontak. Kalaupun kita kritis, kita beda pandangan dengan pemerintah, ya kita tetap mengkritiknya dalam bingkai, ya, hukum dan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di dalam negara kita, insya Allah. Nah, ini kita harus menjadi contoh dan tauladan. Ya, sehebat apapun kita misalnya menentang kebijakan pemerintah, tetap kita hormati dia sebagai pemerintahan yang sah. Ya, kalau warga Muhammadiyah sih sudah terlatih, ya. Sudah terlatih. Dulu, ya, 2014, 2019 kebanyakan milih Prabowo, betul. Ya, walaupun presidennya Pak Jokowi, kita tetap ikut. Tetap loyal, tetap setia kepada negara. Ya kan? Nah, sampai pemilu kemarin 2024, ya, ada yang pindah lagi ke Anies, tapi tetap juga karena Prabowo-nya yang dulu kita dukung, kita doakan, sekarang baru dikabulkan doanya jadi presiden. Betul? Alhamdulillah. Ya, dan Pak Prabowo ini semangatnya, ya, ini harus kita dukung, ya, untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan untuk menjaga, menyelamatkan aset-aset kekayaan negara. Ya, ini tidak harus mendapatkan dukungan dari ormas dan warga Muhammadiyah. Kenapa? Karena ini penting, sesuai dengan cita-cita kita dalam bermuhammadiyah ini, memajukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, membantu pemerintah untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Insya Allah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, aktif dalam perkembangan masyarakat, ya, dengan islah dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Nah, ini yang penting nomor 8 dan 9. Kerjasama dengan golongan Islam manapun. Ini dengan golongan Islam manapun kita harus bisa bekerja sama, ya, dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi warga Muhammadiyah ini nggak boleh eksklusif, nggak boleh dia menolak kerjasama dengan yang lain. Kita kerjasama, kita bisa membaur, tapi kita memiliki prinsip perjuangan. Ya, kalau ada kepentingan bersama umat Islam, kalau ada kepentingan bersama kita dalam mensiarkan dakwah, membela kepentingan umat Islam, maka kita harus bekerja sama dengan golongan Islam
manapun. Karena kita yakin kita nggak bisa menyelesaikan masalah umat ini sendirian. Ya, masalah umat ini banyak, menggunung. Ya, maka kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama, insya Allah. Nah, yang kesembilan ini, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah. Makanya Muhammadiyah itu walaupun di bawah warganya itu ya sangat kritis, ya bahkan dulu dari zaman Orde Lama, yang namanya Muhammadiyah ini kan dulu kan anggota istimewa Masyumi, ya kan? Kemudian di zaman Orde ada Nasakom, Muhammadiyah menentang, tapi pimpinan Muhammadiyah tetap harus membantu pemerintah, ya kan? Itu walaupun Buya Hamka, tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak yang dikriminalisasi oleh rezim Nasakom, tapi pimpinan pusat Muhammadiyah tetap bisa bekerja sama dengan pemerintah. Gitu ya. Jadi jangan kita bayangkan Muhammadiyah ini semuanya harus keras kalau pemerintahannya tidak sesuai dengan kita. Nggak begitu caranya. Cara mainnya beda, Pak. Ini harus kita pahami nih sebagai warga ya. Kadang-kadang semangat warganya, wah, ngeritik dulu Pak Harto, ngeritik Gus Dur, ngeritik siapa lagi, SBY. Ya, zaman SBY itu Pak, milad Muhammadiyah, apalagi milad 1 abad ya, itu nggak dihadiri presiden. Ya, menterinya pendidikan bukan Muhammadiyah lagi itu, zaman Pak SBY kan. Tapi kita harus tetap bekerja sama, ya kan? Nah, termasuk kemarin Pak Jokowi jadi penguasa, walaupun saya tahu kebanyakan warga Muhammadiyah ini tidak terlalu suka, gitu kan. Tapi, nah, pimpinan itu, pimpinan pusat Muhammadiyah dan semua tingkatannya kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Ya, apa? Kita ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan kita jauhi pemerintah, apalagi negara. Justru kita harus memberikan masukan, memberikan nasihat, mau'izah hasanah, dan kemudian memberikan masukan-masukan yang konstruktif supaya kepentingan Islam, kepentingan Perserikatan Muhammadiyah tidak terganggu. Walaupun ya ada banyak di antara warga Muhammadiyah yang kritis ya dan banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan koridor undang-undang dan undang-undang RI dan Pancasila. Jadi ini kita harus sama-sama jaga perserikatan kita ini dengan baik, ya. Karena Muhammadiyah ini lebih tua dari negara, lebih tua dari pemerintahan Republik Indonesia, maka tugas yang tua sebagai orang tua, kalau anaknya ada yang menyimpang, anaknya ada yang nakal, anaknya ada yang keluar dari jalur, maka tugas kita adalah mengingatkannya dengan baik, tetap sayang kepada anak, tetap kita merangkul anak kita walaupun anak kita nakal. Kira-kira ibu punya anak nakal enggak? Kalau punya nakal, anaknya nakal, kira-kira bagaimana? Tetap disantuni tidak? Tetap disayang tidak? Tetap diingatkan tidak? Tetap didoakan tidak? Harus. Tapi kalau punya suami nakal bagaimana? Mau tetap dirangkul apa ditendang? Hati-hati Pak sama Aisyah. Karena Aisyah itu dari kata, minjam kata dari ibunda Aisyah. Aisyah itu sangat cemburu. Ya, coba baca sirahnya Aisyah. Itu cemburunya bukan main, karena istri Nabi yang paling muda, ya masih punya sifat kekanak-kanakan. Ada istri tuanya Nabi, maksudnya istri Nabi yang sudah sepuh.
Karena istri Nabi itu yang muda cuma satu, dua dengan Hafsah. Ya, itu pun yang muda itu satu janda itu. Hafsah itu janda. Walaupun janda muda, gitu ya. Tapi yang lain tuh janda tua semua. Kira-kira kalau bapak-bapak Muhammadiyah mau poligami, maka contoh Nabi, itu kata ibu-ibu Aisyah. Yaitu apa? Menikahi janda-janda tua. Kira-kira setuju tidak? Nah, ada istri Nabi, janda tua, datang ketuk-ketuk rumah Aisyah. Kebetulan Nabi sedang giliran malamnya di situ. Bawa apa? Soto lah kira-kira ya. Bawa sop. Ya, satu mangkok buat dimakan oleh Rasul. Dibuka sama Aisyah, mukanya agak gimana gitu ya. Kemudian itu mangkoknya apa? Ya, diterima, kemudian dijatuhkan. Padahal ada Nabi loh di situ. Itu karena apa? Karena cemburu. Ya, sampai kedengaran cerenteng, ya kan, suara mangkok jatuh. Ya, sahabat Nabi lagi di masjid, terutama yang ashabus sufah kan pasti kedengeran. Ada apa nih? Ada apa nih? Ya, sahabat Nabi pengen kepo juga kan, pengen cari tahu gitu kan. Kemudian Nabi nengok keluar jendela, ya, tahu nggak? Ibu kamu lagi cemburu. Nah, sudah, kalian nggak usah ribut, ya. Nah, itu. Jadi Nabi itu luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita jaga rumah bersama kita Indonesia ini. Mari kita jaga Perserikatan Muhammadiyah, menjadi warga yang bertanggung jawab, menjadi warga yang cerdas, menjadi warga dan pimpinan yang juga taat kepada hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia. Yang terakhir, bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, ini seperti ayat Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu itu tidak adil. Ya, kita boleh benci kepada golongan lain atau nggak suka, orang lain juga nggak suka sama kita, tapi jangan sampai membuat kita tidak adil. Jangan sampai membuat kita gelap mata, gelap hati, tidak menerima kebaikan-kebaikan orang lain. Kita harus bijak, adil, korektif, ke dalam maupun keluar, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya, kepada hadirin yang insya Allah mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga hati dan niat semua pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, baik dari pusat sampai ke ranting, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, senantiasa istiqomah, senantiasa dapat mewujudkan semua cita-cita besar Perserikatan Muhammadiyah menuju Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.